Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat-sahabat ya, saya posisi masih arah keliling-keliling masih di sini ya. Tapi saya mencari John Cowboy ya. Karena sumber permasalahan John Cowboy, kalaupun saya tunggu ya, karena secara dalam saya menelusuri daripada perjalanan di lereng bukit Gunung Petir itu, benar-benar John Cowboy ini dia masih bersekutu, dia masih menyatu dengan keadaan sama di itu sapa-sapa gerombolan si setan merah sama Cup Dragon juga ya. Yang pasti sahabat, dukung terus, jangan lupa di subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena saya mencari apa maksud dan tujuannya. Karena dengan tujuan John Cowboy ini, kalau secara penyampaian dari si setan merah, dia pengen menguasai gudang madu. Jadi mudah-mudahan sahabat, perjalanan-perjalanan ya yang kami hadapi inilah suatu tantangan ya, perjuangan demi untuk membasmi kezaliman-kezaliman di muka bumi ini. Untuk itu sahabat, jangan lupa perbanyaklah salawat, perbaiki sholat, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah apa yang kalian lakukan mudah-mudahan menjadikan suatu perjalanan yang lebih baik lagi. Justru itulah sahabat ya, mudah-mudahan ini ada perjalanan yang benar-benar yang kita harapkan, perjalanan yang benar-benar yang kita inginkan. Karena saya masih berjalan di sana menelusuri, mudah-mudahan saya tidak ada suatu halang pun bisa saya ketemu yang namanya. Halo, Astagfirullah. ada di sini. Nah, rupanya sehat kau bang. Ngapain di sini? Nah kebetulan, Ngapain di sini? Nah ini dia pertanyaanmu, ngapain kau di sini? Saya sudah keliling Bang John. Saya pengen ngobrol baik-baik, kalau bisa baik-baik. Boleh bang. Artinya dengan saya mencari yang selama ini sumber permasalahan yang saya lihat, Ya. keadaan yang saya rasakan, dengan adanya selama ini apa yang diucapkan si setan merah itu, dia mau ngambil yang namanya Padepokan Banggai Lampung dan gudang madunya Banggai Lampung. Nah itu saya yakin tak mungkin yang namanya si setan merah itu dia bisa mengatakan seperti itu kalau bukan daripada ucapanmu. Ya betul. Betul. Nah berarti apa maksudnya Bang John Cowboy ini? Sekarang gini saja. Apa Permintaan saya kalian harus penuhi. Oke, terus? Saya akan jamin Ray selamat. Sudah, begitu saja. Simple, Bung. Iya. Tapi yang saya herankan kenapa Bang John Cowboy ini orang yang tidak berdosa seperti Ucup Dragon, si setan merah itu diperdaya untuk kami diadu domba sama kami. Mereka itu memang sudah berdosa, Bang Raden. Mereka itu tidak ibadah. Sekalian saja aku manfaatkan. Begini, secara dalam kehidupan, aku bicara baik-baik nih sama kau. Ya, boleh. Karena saya kebetulan ketemu sama Bang John Cowboy ini, termasuk nasib bagus ya. Sudah berapa kali saya ajak interaksi berbicara baik-baik, dengan selama ini saya sampaikan dengan baik-baik. Adapun kita perselisihan yang selama ini, maksud saya kita tutuplah, kita reda. Tapi kalau Bang John Cowboy dalam arti kata sama Prabu masih mau punya misi pengen menguasai, memberikan gudang-gudang madu itu, ya nggak begini caranya, yang baik-baik saja, jangan seperti ini. Begini, Bang Raden, si Raden. Sebetulnya saya menyandra Bang Ray, menyekap Bang Ray, itu kan dasarnya ada. Awalnya saya baik ke sini, betul tidak? Betul. Saya datang ke sini, saya membeli lahan. Ya. Kita buka dari awal permasalahan gimana? Boleh. Ya, nggak masalah. Pertama saya diundang oleh namanya Prabu. Ya. Ditelepon, bla 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 bla. Bang John bisa tidak ke daerah saya? Ya. Saya mempunyai lahan sawit, lahan duku begitu luas. Betul. Betul kan? Ya. Anda harus ingat itu. Betul. Saya datang. Saya bayarlah
dengan Prabu. Betul. Bukan masalah harga murah ya. Iya. Karena kita tahu Prabu itu orang yang Licik, ya. bukan licik. Maksud saya mungkin apa karena dia lagi dalam kesulitan, namanya orang lapangan itu tidak lihat dari nominal lagi ya. Betul. Saya bayarlah senilai 800 kan waktu itu. Iya, betul. Memang betul, saya pun melihatnya sangat murah. Ya. Cuman dari awal ada saksi di situ, ada warga bilang itu punya Prabu. Iya. Saya tidak tahu bahwa kesini lahan itu punya Bang Rey. Betul. Betul kan? Mungkin juga saksi itu dia tidak begitu paham. Betul. Oke, saya juga mengaku salah. Mungkin dibayar sama Prabu, kita nggak tahu. Terus saya temui Bang Rey dan kalian semua kan, untuk memperlanjut uang saya yang sudah keluar. Iya. Dari 800. Iya. Saya tawarlah dengan Bang Rey sendiri. Iya. Ya dengan harga mahal pun mungkin saya bayar waktu itu. Ya, betul. Tapi kalian menanggapinya kan tidak baik dengan saya. Ya jelas begini loh Bang John. Seharusnya lebih teliti, itu lebih bagus. Aslinya kan kecerobohan dari Bang John Cowboy itu. Sudah tahu dengan nilai angka luasnya lahan itu, dengan dibayar 800 juta ya. Ya betul. 800 juta itu hanya berdasarkan sepihak, mungkin sudah diatur sama si Prabu untuk mendapatkan suatu surat menyurat yang tidak jelas. Begini Bang Raden. Apa? Maaf, bukan saya potong. Apa itu? Kenapa saksi di waktu itu tidak hanya satu orang? Bahkan di situ ada seorang ibu-ibu loh. Iya. Yang saya tanya di ruang lingkungan mereka. Iya. Mungkin dari mungkin tidak satu kelurahan ini, mungkin ada 20 orang yang menyampaikan kepada saya, betul Bang John, itu punya Prabu. Iya. Apakah memang mereka tidak tahu? Kesininya telah dijual oleh Prabu kan? Dengan Rey saya tidak tahu. Iya. Saya kan hanya berpikir simple aja loh. Ngapain sih? Maksud saya kan surat bisa belakangan. Banyak yang bilang itu punya Prabu. Ya, oke. Itu saya sudah memahami. Mungkin Bang John Cowboy rugi ya. Rugi. Ya, saya merasa dirugikan. Dan kalian pun, ini agak tinggi nada saya, karena saya ingat di waktu itu kalian seolah-olah tidak menghargai saya sekali kan, dengan uang saya yang sudah saya keluarkan. Ya, betul. Bahkan saya membayar dengan harga berapapun kan. Kenapa kalau tidak dijual saja kepada saya? Sudahlah. Intinya saya tidak tahu urusan mencapai seperti apa, urusan terlalu dalam seperti itu. Ya, itu dari awal. Ya. Sekarang apa yang mau Anda tanyakan? Maksud Bang John Cowboy, pengendalian daripada semuanya ini. Ketawa-ketawalah dikala Bang Rey waktu itu terluka sampai muntah darah, dihantam guru si setan merah itu, gurunya si Ucup Dragon itu. Ya betul, emang atas kendali saya. Nah, sekarang begini, ketika Bang John Cowboy ketika waktu terluka bagaimana merasakan itu? Minta tolong sama Ucup Dragon, nggak bisa sembuh. Berobat ke dukun, nggak bisa sembuh. Masuk ke dokter, katanya punya ahli, nggak sehat. Akhirnya lari ke Bang Rey, minta madu sama Bang Rey Lampung. Sembuh, sehat. Betul. Tapi kan kenapa sudah ketika sehat, Bang Rey sudah menanggapi dengan lapang dada, dengan tulus, menolong. Artinya di situ John Cowboy sampai diarahkan untuk berbuat baik, sampai ke masjid, ibadah, semuanya itu di pondok-pondok sudah dikasih tahu arah-arahan untuk menuju kebaikan. Kenapa ketika ada niat lagi bahwa untuk mengatur strategi nyuruh siapa namanya Prabu untuk jaga gudang madu, tapi punya tujuan dijual ke luar negeri? Anda sebagai manusia pasti tahu, semua manusia itu, saya akui, saya itu sebetulnya bisa dibilang adalah niatan tobat ya, tapi memang tidak sepenuhnya. Ini kita per seiringnya waktu, kenapa madu itu, saya sebagai manusia biasa kan mengagumi, wah madu ini benar-benar sakti, saya ini bisa sembuh, sedangkan ini saya seperti api. Dada saya di waktu itu ada seperti api, panas. Saya datangkan dukun, habis uang saya berapa dukun, ada yang minta mobil, ada yang minta kaplingan, ada yang minta uang cash, saya kasih. Saya berpikir, dan ini pun wajar secara logika manusia loh saya. Iya betul.
saya melihat kekuatan madu itu, kehebatannya, saya berpikir akan berbisnis madu itu. Saya tawar lagi dengan Bang Rey kan. Bang Rey, gimana kalau saya saja yang membayarnya? Betul tidak waktu itu? Betul, iya. Kalian terima beres dan tidak akan saya kurangi untuk jatah subscriber. Sudah saya jelaskan, saya masih ingat, saya ini orang yang cerdas. Iya, betul. Tidak akan lupa apapun yang pernah saya katakan. Bahwa misal madu itu ada 15.000 botol. Yang saya beli 10.000 saja. Setiap bulannya, yang 5.000 botol tidak saya bayar, begitu loh. Kalian Jojong bisa jual kepada subscriber kalian. Itu niat saya baik loh. Baik, betul tidak? Betul. Apa yang saya rugikan jika itu saya bayar? Kalian tolak lagi saya di waktu itu. Siapa yang tidak sakit? Lajunya niatan tobat saya ini wajar dong goyang. Begini saya jelaskan Bang Jon Koboy. Sekarang Rey saya kesekap, betul, saya yang menyekapnya. Artinya ketidakterimaan adanya tindakan kami ketika menghalangi Bang Jon Koboy punya niat usaha karena madu itu sudah disenter sampai ke luar negeri kesaktiannya. Ya betul, sudah saya perlihatkan ke ahli biologi. Madu itu benar-benar tidak dicampur dengan apapun. Ya betul ya, saya madu itu asli, orisinil, makanya saya mau untuk berbisnis madu itu. Tapi kenapa itu bisa menyembuhkan orang sakit? Dokter pun bertanya-tanya dengan saya. Justru itulah. Begini Bang Jon Koboy ya, biar clear, biar jelas nih ya. Ya nanti dulu. Belum beres sedikit lagi. Ya boleh lanjut. Jadi maksud saya bisa saja mencari madu asli di setiap daerah. Saya cari banyak madu ini. Betul. Tapi hanya untuk kesehatan biasa. Betul. Manfaatnya. Tapi ini kenapa ada luka dalam, luka serius, bisa sembuh. Nah maka dari itulah saya ingin membeli. Kan awalnya saya membeli. Kesini saya mau menguasai, betul. Kenapa? Karena hati saya ini sudah berubah, saya ini manusia. Begini Bang Jon Koboy, begini. Oke ya, saya perjelas ya, nggak apa-apa kan? Silakan. Biar enak. Kita udah ketemu berdua, nggak ada yang tahu. Saya udah tunggu-tunggu. Kenapa Bang Jon Koboy sampai setega itu sampai menyekap? Anda tahu jalan-jalan saya ke sini, arah saya. Saya memang dari berapa hari ini mencari, artinya saya lihat. Karena saya kecurigaan saya, bukan saya tidak. Nanti dulu saya belum selesai. Ketika saya mau menelusuri apa di mana Banggai Lampung ketika disembunyikan di lereng aliran Sungai Petir, di situ ada gua. Saya tahu karena saya dapat petunjuk dari Bunda Ratu ya. Nah ini perlu saya jelaskan apa yang disampaikan tadi ya. Satu, biar jelas ini ya. Biar kita nggak ada selisih paham. Jadi permasalahan ini ada titik temu. Nah, satu saya itu mintanya Bang itu bisa kau serahkan. Sudah itu aja. Nah, yang jelas yang kedua dengan misinya Bang Jon, katanya tadi ada tujuan sudah niat baik untuk membantu kerjasama untuk hubungan bisnis kalau bahasanya. Dengan melihat daripada yang dirasakan secara nyata ketika minum madu itu, ketika celengap-celengap, ketika dirasakan di badan tubuhmu kebakar, Bang Jon langsung minum itu. Akhirnya Bang Jon sampai sekarang sehat jasmani. Betul, saya akui. Oke. Yang selanjutnya. Ketiga, apa? Jadi dengan tujuan Bang Jon mau seperti itu, asumsi memang saya udah curiganya begini, ya. Pasti dengan adanya kesaktian madu itu disalahgunakan sama Bang Jon. Karena Bang Jon pernah ketemu saya ketika teleponan sama saya itu. Bang Jon ngomong apa? Ngelak. Alasan Bang Jon telepon sama istri. Kenyataan Bang Jon sudah punya misi, punya tujuan bahwa itu sudah sama Mr. mana saya nggak tahu. Mr. Chen. Yaitu mau dijual. Ya orang Swiss. Ya orang Swiss mau dijual ke sana. Artinya madu itu mau diprodukkan lah ya bahasanya ya. Ya saya nggak tahu. Impor. Ya tapi cara Bang Jon yang kami salahkan. Kenapa Bang Jon nyuruh Prabu untuk bobol gudang itu yang kami salahkan. Karena saya sudah sakit hati. Sakit hati gimana? Sakit hati dengan uang-uang yang sudah habis, dengan penawar-penawaran saya yang memang tidak kalian hargai. Sekarang begini saja, tadi yang pertama apa? Serahkan Rey. Yang kedua, saya minta berhenti Bang Jon Koboy ini untuk
yang namanya menghasut si setan merah? Begini. Kenapa? Intinya saya tidak perlulah menjawab semua permintaan Anda. Intinya begini. Kalau saya cuma satu. Yang kalian inginkan Ray itu selamat. Betul? Iya. Sudah ikuti permintaan saya keluarkan Ray dan saya jamin, saya yang menjaminnya, dia akan selamat, pulang dengan selamat. Permintaan saya sudah jelas. Berikan uang itu 200 M kepada saya akan tinggalkan tempat ini bila perlu. Tidak ada gunanya lagi saya mengurus lahan-lahan itu. Begini Bang John, saya ralat ya. Kami mungkin sudah berembuk ya. Artinya untuk diskusi permasalahan apa yang kalian perminta waktu itu. Ya ini jujur saja ya. Kami sudah mengatakan, saya pun sudah mengatakan tidak sanggup untuk memberikan uang itu. Dengan catatan begini, dari mana kami mendapatkan uang segede itu senilai 200 M itu? Sedangkan kami jual madu aja 100.000. Ya, itu pun kalau ada yang beli. Nah, memang madu itu memang sakti, kalaupun ada yang membutuhkan. Sedangkan permintaan kau 200 miliar itu, bagaimana kami mendapatkan? Hah? Lucu kau ini. Bikin saya itu jengkel. Kenapa ada yang bilang sanggup, ada yang bilang tidak? Ya karena kami, bagaimana ya, karena ngeliat posisi keadaan Bang Ray loh. Kenapa bilang sanggup? Ya nggak apa-apa, karena keadaan posisi Bang Ray seperti itu, lebih daripada kami terjadi apa-apa, lebih baik kami sanggupi. Kalian ini seperti tidak sayang loh dengan nyawa Ray. Bukan tidak sayang, kami sudah mikirkan semuanya itu, tapi saya menjamin kok. Jangan sampai kesabaran saya ini habis dan saya tidak mau lagi uang itu, saya buang Ray, kan percuma. Kalian adakan pun uang itu, Ray memang sudah tidak ada. Begini John Cowboy, hentikan harapan saya ini begini ya. Ini kita nggak ada yang tahu ini ya. Kebetulan kita memang ada di daerah lereng bukit. Ini dari tadi saya tadi bertemu dengan Marpel orang. Untung mereka tidak melihat saya, tapi di sini jalan terakhir saya, selalu Anda yang menjaga saya. Jelas. Ini naik hitam saya ini jadinya. Nanti dulu. Iya, nanti dulu. Iya, betul. Kalau artinya kita tidak ada solusi, Bang Ray tidak kau serahkan. Apakah memang kita harus ada perang besar-besaran? Silahkan. Saya tidak pernah gentar karena saya ini dari dulu berbuat kejahatan bukan hanya sekali ini, Ciraden. Bukan masalah besar dan kecil. Mungkin kalau masalah besar dan kecil, bagi saya masalah ini sangat kecil. Saya pernah melalui masalah-masalah yang begitu lebih jauh besar ketimbang ini. Nih, kalau saya menyikapi dari apa yang alur pembicaraan yang kau sampaikan John Cowboy, ya 50-50. Artinya banyak nggak jelasnya daripada jelasnya. Lah, kenapa tidak jelas? Tidak jelas bagaimana? Segala sesuatu ini kami sudah tahu sumber apa yang kau apa kau lakukan dan kami hadapi. Yang pasti niat kau dengan adanya ketika Bang Ray sekarang kau gunakan yang namanya setan merah, termasuk Ucup Dragon itu untuk menghantam Bang Ray Lampung. Betul. Dengan tujuan kau memaksa dengan uang. Ya. Kau tidak sehat secara dalam pemikiran. Terserah Ciraden, terserah. Ya. Terserah karena saya ini sudah kepalang. Kepalang di sini. Kalian juga pernah menghajar saya. Dengan rasa sakit saya seperti terbakar. Itu perbuatan kalian semua. Begini, apapun yang kami lakukan, karena segala sesuatu itu kau di hadapan Bang Ray bagus, baik, seolah-olah menutupi semuanya itu. Ketika di hadapan kami kau lain bicara. Jadi jangan kau antara pembicaraan kau sama Bang Ray, disitulah antara kami juga berpikiran yang lain sama kau. Saya ini memang maaf ini ya. Kenapa? Semakin kesini Anda ini semakin menghalangi rencana saya. Bukan menghalangi. Malam kemarin malam hunian saya yang kemarin saya tinggalkan itu ada yang menggepung, untung saya lolos. Jangan-jangan Anda dan tim-tim spiritual lainnya. Maksud Anda apa menggepung-gepung rumah saya? Saya mencari bagaimana caranya kalau kita bisa komunikasi seperti ini. Itu supaya jelas. Saya sudah katakan, saya pengen ada titik terang. Lu mengintip-intip, kenapa tidak ketok pintu?
Bayangkan saya diusir dengan aparat desa setempat. Ya karena ulah kau nggak benar, John Cowboy. Harusnya kalian izin dong. Begini aja Pak John Cowboy. Sekarang saya pindah lagi, kalian mau cari lagi saya. Tidak akan ketemu, Ciraden. Hebat kau. Hah? Mentang-mentang sudah punya guru si setan merah itu. Kau Kalian jangan tidak yakin ilmuku yang sudah diberikan setan merah. Iya. Tapi saya Lihat, saya tanpa ajudan lagi ke sini. Saya tahu kamu gentleman. Saya tahu kau sudah dikasih ilmu. Tapi ingat John Cowboy ya. Kesombonganmu, kalau kau buat kelakuan kau seperti itu yang tidak baik, Ya, akan lama-lama akan menghancurkan dirimu sendiri. Iya. kalian bukan Tuhan. Betul. Yang bisa menghancurkan saya cuma Tuhan. Betul. Saya orang Islam juga, Ciraden. Iya, betul. Cuma Allah yang bisa menghancurkan saya. Iya, tapi dengan secara kau lakukan seperti itu, dengan kau senang benar melihat ketika Bang ditepar, itulah satu tanda bahwa selama ini memang niat kau tidak bagus. Mau ngomong apa kamu sekarang? Intinya begini, turuti kemauan saya keluarkan Ray dalam keadaan baik. Jika tidak, saya tidak akan segan-segan. Bukan hanya membunuhnya, saya mutilasi dia. Astagfirullah. Sampai 1000 potongan. Bahkan. Sangat kejam kau nih John. Ya. Hah? Nasi sudah menjadi bubur, Bung. Hah? Perjalanan saya sudah jauh di sini. Sudah berapa lama saya menempati daerah kalian ini? Uang saya terus habis. Kamu tahu uang saya sudah eman yang habis di sini. Selain pembayaran kepada Prabu. Apa kalian bisa menggantinya? Tidak. Oh, itu rupanya. Bahkan kalian menyiksa saya. Itu tujuan kau, makanya kau minta menyandra Bang Rey dengan tebusan 200 miliar. Iya betul, tapi jika uang itu tidak diberikan, saya tidak akan keluarkan. Tidak ada. Keluar barang-barang itu tidak ada. Uang ada, Rey ada. Tidak. Uang dulu yang saya pegang, saya serahkan, Rey. Apa? Uangnya dulu. Uangnya dulu kasihkan kau. Ya betul. Baru Bang Rey diserahkan. Betul. Astagfirullahaladzim. Berarti Tapi mudah. Itu secara terlihat. nggak mau. Kita perlihatkan berapa ratus meter, Rey. Ada. Kita terima uang di sini. Misal. Anda lihat ada tidak, Rey? Betul. Bukannya Rey ini belum terlihat, maksud saya. Anda mengerti maksud saya? Saya nggak mau kejadian seperti ini Bang John Cowboy. Waktu itu memang kau nggak ada. Saya tidak ada. Iya, karena saya tahu uang itu tidak mencukupi. Saya bukan orang bodoh. Iya, kami jujur memang tidak mencukupi. Iya. Tapi kami sudah memenuhi atas permintaan yang kalian minta, ya. Dengan niat baik kami. Ketika waktu itu saya jelaskan karena Bang John Cowboy nggak ada. Mungkin lihatlah videonya ya. Lihat, Prabu sudah telepon saya. Nah, ya. Kami bawa duit cuman 1,5 M. Nah, Ya. jauh itu, Bung. Ya kan gimana kami nggak sanggup. Sangat Iya. jauh. Uang Saya- segitu coba. Prabu juga orang bodoh. Mungkin kalau Prabu, saya jadi Prabu, mungkin sudah saya ambil itu uang. Karena bodoh. Tapi saya telepon Prabu. Koper itu berapa senti panjangnya? Saya tahu, Bung. Saya ini pemain kelas kakap. Saya sudah tahu melihat uang itu. Tidak perlu dihitung. Dari timbangannya saya tahu. Itu berapa juta, berapa puluh juta. Ditimbang saja saya tahu. Jadi kalian jangan mudah untuk mempermainkan saya. Saya telepon Prabu. Prabu, dia bawa koper. Betul, Bos. Ada uangnya, Bos. Kamu jangan bodoh. Saya bilang. Koper itu ukur. Kira-kira berapa panjang lebarnya? Sekian, Bos. Panjangnya, lebarnya. Tidak cukup. Itu bahkan tidak lebih dari 2 M. Ternyata betul. Iya. Itulah saya. Kenapa saya tidak mau? Oke, Bang John Cowboy ya. Dan satu lagi boleh. permintaan saya. Apa itu? Ya? Boleh. Uang itu setelah diserahkan ke saya, biarkan saya keluar dari daerah kalian ini di bandara, baru saya lepaskan Ray. Nanti saya kalian sekap, kalian apa-apakan lagi. Enggak begitu. Kami nggak ada niat seperti itu Bang John Cowboy. Nanti dilepaskan Ray, saya yang kalian urus. Nggak ada. Ya, Saya juga tidak mudah percaya. kami nggak ada sifat-sifat yang licik, sifat-sifat jahat seperti kau. Intinya begini,
lebih baik kita bicara sekarang ini, tidak ada orang lain yang bicarakan. Ini saya mau rebuan juga sama kawan-kawan lain, sahabat-sahabat yang lain ya. Saya tahu Ya. Anda ini termasuk bawahan Ray. Bukan seperti itu. Artinya dengan situasi keadaan seperti ini, sudah berapa hari kami belum menemukan titik terang, karena saya mencari, walaupun kami baku hantam sama guru kau si setan merah itu. Tidak keluar kan, Ray? Ya karena Betul. pembicaraannya saya yakin kuncinya ada di kau. Nah betul, jadi kenapa Nah. kalian selalu berkelit-kelit dengan saya? Makanya saya bilang sekarang ini kita bicara ada empat mata ya. Ya, Permintaan kau tadi sudah pernah saya katakan saya nggak sanggup. Tapi kalau 1,5 M saya Ya. bisa sanggupi. Tapi dengan perjanjian kami juga nggak bakal, artinya mau culik, mau nyekap, nggak ada. Silakan uang itu bawa, tapi Bang Rey lepaskan nanti. Bagaimana? jika 5M jauh loh dari ratusan, bagaimana? Kalian bisa? 5 M. Ya, tinggal naikkan 3,5 M lagi, selesai. Nggak bisa dipaskan. Berapa? 2 M lah. Ya sudah, tapi kalian yang harus ikut aturan saya, permainan saya. Jangan saya yang mau mengikuti kalian, karena ini ada di saya. Sekarang begini, bilang dengan yang lain, Ya. bilang dengan semua tim kalian. Kalian bunuh setan merah, Ucup Dragon, Kurawa, Prabu semua. Jika saya tidak kalian turuti, tidak akan keluar, Ray. Oh begitu. Karena saya sudah menyuruh setan merah untuk menutup jasadnya dan tidak akan terlihat oleh siapapun. Oh begitu. Bahkan jika setan merah mati, siapa yang mau mengeluarkan nanti? Saya tidak bisa, Ciraden. Hah? Karena jasadnya ini sudah ditutupi. Sudah ada halimun apalah, saya tidak mengerti lah maksudnya si setan tolol itu, setan bodoh itu. Hah? Kenapa saya bilang bodoh? Kemarin saya tidak lepas dari kalian. Karena dia terlalu memikirkan anak-anaknya itu, si Ucup Dragon itu. Bahkan saya ingin setelah uang ini saya dapatkan, saya bunuh juga setan merah itu nanti. Waduh. Saya ini tidak pandang bulu, Ciraden. Yang penting hidup saya sendiri ini nikmat, Oh begitu. menang, Oh. puas. Sudah tahu saya jawabannya. Oke. Permintaan kau saya sanggupi. Ya. Saya akan berebut sama-sama sahabat-sahabat yang lain. Saya tunggu. Dengan perjanjian kita sepakati. Uang nanti saya bawakan 2 miliar. Silahkan uang itu dihitung. Tidak perlu dihitung. Ya dibawa Ya. sama John Cowboy. John Cowboy mau pergi silahkan. Tapi kau kasih tahu sama mereka. Bisa nggak? Bisa. Lepaskan Rey. Kau bilang begitu saja. Bisa. Terserah kau mau bicara sama mereka, katakan nanti kita ketemuan sama mereka, terserah mau di mana. Intinya saya minta nanti kau katakan seperti itu sama mereka, baru kami ambil, kami bawa pulang. Bisa. Tapi ingat, Apa? Anda harus menjamin keselamatan saya sampai di penerbangan. Siap. Hah? Siap. Saya akan tinggalkan daerah yang memang muak saya lama-lama di sini. Sebetulnya saya ini sudah jenuh tinggal di sini. Melihat muka kayak ini seperti melihat tai saya, Ciraden. Saya Udah bosan. kalau nggak mengingat daripada keadaan Bang Rey seperti ini, kau kujadikan pepesan juga John Cowboy. Sehubungan saya mikirkan keselamatan Bang Rey, makanya saya pengen ada solusi, karena permasalahan ini adanya pembicaraan kita dari hati ke hati. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Itu harapan saya. Kalau saya mau bertindak emosional, mungkin sudah baku hantam saya ketemu sama kamu. Karena dengan saya mikirkan keselamatan Bang Rey, saya korek, saya cari sumber permasalahan ini. Karena saya sudah intip dari tempat persembunyian yang namanya setan merah di gua, di aliran Sungai Petir itu. Tapi saya belum bisa masuk ke situ karena saya dapat petunjuk segala kendali. Dari siapa? Hah? Dari siapa? Nggak perlu tahu. Segala petunjuk secara yang saya simak, saya resap, saya kaji, titik sumbernya itu memang ada di diri. Saya ini tidak suka penasaran, Ciraden. Apa? Anda harus bilang itu petunjuk dari siapa. Jika tidak, kita batalkan perjanjian ini. Jangan begitu John Cowboy. Hah? Ya Kenapa? sudah kasih tahu saja. Petunjuk dari siapa? Siapa dukunnya? Namanya siapa? Saya nggak punya dukun. Siapa yang ngasih petunjuk siapa? Yang jelas begini John Cowboy. Jadi saya ini kalau dikasih pembicaraan yang bikin saya penasaran, di sini saya yang akan merubah rencana saya. Kita kan udah sepakat tadi. Hah? Jangan kau perpanjang permasalahan. Intinya permasalahan kita, saya sudah deal sama kau.
untuk sepakat mencapai di angka 2 miliar itu supaya Bang Rey kau lepaskan, kau dapat uang, kau kujamin dalam perjalanan kau. Bagaimana? Oke. Oke, tapi ingat, Apa? jangan Anda bermain dengan saya. Saya ingat semua janji-janji Anda. Uang saya terima, Rey saya lepaskan. Iya. Biarkan saya sampai di penerbangan Iya. tanpa ada gangguan. Siap. Betul. Betul. Deal. Oke, saya tunggu. Oke. Di mana tempatnya? Hah? Di mana? Tetap kita pertemuan harus di Bukit Gunung Petir. Di bukit. Iya. Di bukit atau di bawah? Ya di Bukit lah. Di bukit. Iya. Deal. Deal. Saya tunggu. Oke. Saya tunggu. Iya. Kapan? Nanti kita komunikasi di telepon saja kalau memang ini. Oke, siap. Kau panggil nanti suruh kumpul. Sudah tahu nomor ponsel saya. Nanti saya minta sama Prabu aja. Ingat ya, Ya. kita ini laki-laki. Pegang ucapan Anda. Iya. Nggak masalah. Permisi. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat-sahabat, dengan perjalanan demi perjalanan ini saya menemukan titik terangnya. Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik ya. Saya harus komunikasi juga sama sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan terobosan-terobosan untuk yang terbaik. Karena segala sesuatu itu kalau kami hadapi dengan kekerasan emosional, maka permasalahan nggak bakal selesai. Karena sumber permasalahan ini adanya di titik terangnya John Cowboy. Tinggal saya pegang lagi yang namanya tumpu semua persoalan ini sama si Prabu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu, bisa adil, Bang Rey bisa selamat. Untuk itu dukung terus, tonton terus, simak terus. Saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, dengan doa, dukungan kalian, itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan kami akan memberikan suatu tontonan yang lebih semangat lagi. Saya mau jalan, kita tutup video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.